Berjumpa lagi bersama Kak Vera di ibadah online sekolah minggu pada pagi hari ini. Adik-adik semua sudah siap ya untuk memuji dan menyembah nama Tuhan? Pada kesempatan kali ini, Kak Vera ditemani oleh Kak Silvanus yang nanti akan mengiring kalian untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Say hello Kak Silvanus. Iya. Yuk, sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita ambil sikap yang baik. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang sangat indah ini Tuhan. Tuhan, Kau telah pertemukan kami Tuhan, walaupun di ibadah online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Engkau hadir Tuhan, Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Pakai lidah kami Tuhan, pakai tubuh kami Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau menerima setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan, dan biarlah Engkau beracara dalam pujian penyembahan ibadah pada sekolah minggu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus, kami siap Tuhan memuji dan menyembah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, Kak Vera mau tanya nih, siapa yang di sini punya jagoan? Siapa jagoan kita? Mungkin papa, mama, teman, kakak, adik-adik, ataupun siapapun, tapi kita punya jagoannya. Jagoan kita siapa? Tuhan Yesus. Kita mau pujikan Yesus jagoanku. Semuanya bangkit berdiri dan pakai gerakan ya. Musik Kak Sil. Gerakan untuk kalian semuanya. Hopilah hopimpa, Yesus jagoanku. Hopilah hopimpa, Yesus pujaanku. Hopilah hopimpa,
Ya, masih semangat untuk memuji nama Tuhan ya. Kita mau mendaki bersama Tuhan Yesus, kita mau terbang bersama Tuhan Yesus. Kita mau melintasi padang rumput hijau membentang bersama Tuhan Yesus. Musik Kak Silvanus. Semua masih bagi berdiri ya, pakai gerakan yang lebih semangat lagi. Siap? Daki, 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 gunung yang tinggi. Tuhan ya adik-adik. Mari saatnya kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau pujikan firman-Mu, berita bagi kakiku. Kakiku terang
firman Tuhan ya adik-adik. Shalom adik-adik semuanya, selamat pagi. Loh, katanya luar biasa. Kok Tante lihat semuanya pada lemes-lemes ini? Oke, sekali lagi ya, Tante tanya ya. Shalom, selamat pagi, apa kabar semuanya? Luar biasa, bagus. Nah, masih semangat ya adik-adik ya. Tadi sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan, dan saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, adik-adik, pagi ini Tante Lydia senang banget bisa menemani adik-adik di ibadah online sekolah minggu. Dan sebelum Tante bercerita tentang firman Tuhan, Tante mau tanya nih sama adik-adik. Siapa dalam sekolah online di rumah masing-masing, selama sekolah online di rumah masing-masing, ada yang males-malesan mengerjakan PR atau bahkan nggak mau mengerjakan PR karena kalian lebih memilih untuk main game ataupun mabar bersama teman-teman? Ayo, siapa yang pernah seperti itu? Atau saat mami papi menyuruh kalian beribadah online sekolah minggu, tapi kalian nggak mau karena kalian lebih memilih untuk melihat TV, melihat film-film kartun kesukaan kalian. Aduh Tante, gimana ya Tante? Karena jam tayangnya ibadah online sekolah minggu itu barengan sama film-film kartun. Kan ya bolehlah sesekali Tante bolos untuk tidak mengikuti ibadah online sekolah minggu. Adik-adik, kalau pernah bolos sekali, nanti akan kelamaan ada yang kedua kalinya adik-adik ya. Dan pagi ini mari sama-sama kita belajar untuk menang atas semua godaan ya. Kita bisa menguasai diri, kita bisa mengendalikan diri, kita bisa menahan diri atas semua godaan ya. Dan pagi ini kita sama-sama belajar tentang buah roh yang ke-9 ya. Buah roh itu kan ada 9 ya kan. Buah-buah roh kudus kan ada 9. Tante mau tes nih, adik-adik hafal nggak ya kira-kira 9 buah-buah roh? Yuk sama-sama ya. Yang pertama, kasih ya. Yang kedua, sukacita. Yang ketiga, penguasaan diri. Yang keempat, kesabaran. Yang kelima, kemurahan. Yang keenam, kebaikan. Dan yang ketujuh, kesetiaan. Yang kedelapan, kelemah lembutan. Dan yang ke-9 adalah penguasaan diri. Dan kita mau belajar pagi ini tentang buah roh yang ke-9 yaitu penguasaan diri ya. Sama-sama kita mau buka Alkitab kita mau buka di Kejadian pasalnya yang ke-37 ya. Ke-37. Nah, Yusuf dan saudara-saudaranya ya. Ini ayatnya ke-1 sampai 36 ya. Yusuf ini adalah orang yang takut akan Tuhan adik-adik. Selama hidupnya dia dekat sama Tuhan ya. Dan di sini dikatakan punya banyak saudara ya. Punya banyak saudara. Kalau adik-adik punya berapa saudara di rumah? Hah? 1. Oh, ada yang lebih dari 1? Berapa? Oh, 5. Wah, kalau 5 samaan nih sama Tante. Tante juga punya 5 saudara. Jadi 6 sama Tante. Nah, itu masih kurang banyak adik-adik. Yusuf ini mempunyai 11 saudara adik-adik ya. Yusuf ini mempunyai 11 saudara. Jadi orang tuanya Yusuf itu mempunyai 12 saudara. Orang tuanya Yusuf mempunyai 12 saudara.
Dan Yusuf ini adalah anak yang ke-11 ya. Dan Yusuf ini juga merupakan anak yang sangat disayangi sama orang tuanya. Dia memiliki jubah yang bagus, dan karena dia sangat disayangi sama orang tuanya, saudara-saudara lainnya itu jadi benci adik-adik, jadi benci dan iri sama Yusuf ini. Dan suatu hari Yusuf ini saudara-saudaranya ini merencanakan sesuatu yang sangat buruk sekali sama Yusuf. Apa itu? Yusuf dimasukkan ke sumur yang kering adik-adik. Yusuf dimasukkan ke sumur yang kering. Dan sumur itu sangat dalam adik-adik. Adik-adik yang selama ini belum pernah melihat sumur atau nggak tahu sumur itu apa, sumur itu adalah lubang yang digali ya, yang dibuat dalam, sangat-sangat dalam, mungkin melebihi tingginya tante ya dalamnya ya. Jadi kayak kalau tante masuk ke sumur ya mungkin ya tenggelam ya kalau ada airnya, tapi ini sumurnya sumur kering. Dan Yusuf dimasukkan ke situ ya. Dan pastinya kasihan sekali ya adik-adik ya. Pasti Yusuf merasakan haus dan lapar, dan tidak ada yang bisa menolongnya adik-adik. Dan tidak sampai di situ aja. Yusuf ini dijual sama saudara-saudaranya ke pedagang Midian. Ada pedagang yang lewat saat itu, pedagang Midian. Lalu Yusuf ditarik lagi dari sumur, diangkat lagi dari sumur, diambil lagi sama saudara-saudaranya dan dijual ke pedagang Midian. Dan pedagang Midian ini ternyata menjualnya lagi adik-adik, menjualnya lagi ke Mesir dan dibeli oleh seorang pegawai istana Firaun ya. Dia adalah pengawal raja, namanya Potifar ya. Om Potifar ini membeli Yusuf adik-adik. Dan setelah dibeli, Om Potifar ini kan berkuasa atas Yusuf karena Yusuf sudah dibeli dan menjadi budaknya untuk dipekerjakan di rumahnya. Lalu Yusuf dibawa ke rumahnya Om Potifar ini adik-adik untuk bekerja di rumahnya. Ya bekerja ngepel, nyapu, terus menyiram tanaman, memotong rumput, mengasih makanan pada semua ternak. Semua pekerjaan yang ada di rumah Om Potifar dikerjakan semua oleh Yusuf. Dan Yusuf mendapatkan penyertaan Tuhan. Apa yang dikerjakan Yusuf dibuat Tuhan berhasil. Dan zaman dulu budak itu kehilangan haknya adik-adik. Budak itu tidak mempunyai hak karena sudah dibeli oleh tuannya. Dan apabila budak itu melakukan kesalahan, dan kesalahan itu yang benar-benar fatal, bisa sampai dihukum mati adik-adik ya. Dan ngeri banget ya adik-adik ya, zaman dulu ya budaknya ya. Dan bekerja budak itu dari mulai subuh sampai kembali malam lagi adik-adik. Dan istirahatnya pun hanya sebentar. Banyak yang juga kelelahan juga di budak zaman dulu adik-adik. Dan selama Yusuf bekerja mengerjakan semua yang ditugaskan oleh tuannya, oleh Om Potifar ini, Yusuf ini orangnya sangat rajin adik-adik, sangat rajin juga jujur dan menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Dan itu menjadikan Yusuf ini mendapatkan kasih dari tuannya, dan hati tuannya itu menjadi disukakan oleh Yusuf karena semua pekerjaan yang diberikan kepadanya dapat diselesaikan dengan baik. Dan akhirnya Yusuf ini mendapatkan promosi adik-adik, dinaikkan jabatannya dan diberikan kuasa untuk memiliki semua harta
yang dimiliki oleh Om Potifar ini ya, baik itu rumah ataupun ladang. Yusuf diberikan kuasa atas semua harta milik Om Potifar. Dan suatu hari ini Yusuf mengalami cobaan adik-adik. Yusuf menghadapi ujian ya, bukan ujian seperti kalian ulangan di sekolah ya. Ini menghadapi ujian hidupnya, menghadapi godaan dari istrinya Om Potifar ya, istrinya Om Potifar. Kita mau buka lah yang ini tuh di Kejadian pasalnya yang ke-39 ya. Di sini judulnya Yusuf di rumah Potifar ya. Suatu hari Yusuf ini dipanggil adik-adik sama istrinya Om Potifar tadi. Tante Potifar kan ya, kita nyebutnya Tante Potifar. Dan gini adik-adik, Yusuf, sini. Terus Yusuf datang. Iya nyonya, ada apa? Sini, main yuk sama aku gitu. Terus Yusuf menjawab. Dan tidak berpikir panjang dan tidak lama-lama dia berpikir, dia langsung menolak istrinya Om Potifar tadi. Menolak, dan Yusuf mengatakan, tidak nyonya, saya tidak mau berbuat dosa terhadap Tuhan dan tidak mau berkhianat juga terhadap suami nyonya, karena suami nyonya selama ini sudah baik sekali sama saya. Terus istrinya Om Potifar ini kecewa, adik-adik, marah ya, kan tidak mau ya. Terus bajunya saat Yusuf mau keluar, kalau meninggalkan Tante Potifar ini, ditariknya bajunya Yusuf, terus akhirnya sobek. Tapi Yusuf sudah melarikan diri dari situ, sudah keluar, sudah terhindar dari perbuatan dosa ya. Dan di sini Yusuf sudah menang atas godaan ya adik-adik. Nah, dari cerita Yusuf ini, dia adalah orang yang hidup takut akan Tuhan. Dan kenapa dia bisa menang atas godaan? Karena dia hidup dekat dengan Tuhan. Jadi dia bisa tahu isi hati Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang jahat di mata Tuhan. Itu Yusuf tahu, dan Yusuf tidak mau melakukannya ya. Yusuf tahu bahwa itu perbuatan yang tidak baik, itu perbuatan dosa. Nah, adik-adik, saat adik-adik menghadapi ujian, ya, ujian apa sih tante, kan masih kecil gitu. Misalkan adik-adik itu menghadapi ujian tergoda, ya, saat ujian itu adik-adik tergoda untuk menyontek, ya, adik-adik tergoda untuk menyontek. Ya nggak apa-apa kan tante, kan bapak dan ibu guru nggak melihat saat aku nyontek. Lagian mama papa di rumah juga nggak tahu kalau aku nyontek. Yang penting kan nilai ulanganku bagus, nilaiku hasilnya baik. Nah, jangan lupa adik-adik, ada satu pribadi yang selalu melihat kita, ya. Kan ada pujian itu. Mata Tuhan melihat apa yang kamu perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Nah, itu ada satu pribadi yang bisa melihat kita, ya, bisa melihat apa yang kita perbuat, ya. Walaupun ibu guru nggak melihat, walaupun mama papa nggak tahu, tapi Tuhan maha melihat, ya. Terus gimana tante caranya supaya dapat nilai yang bagus? Ya belajar tentunya ya. Dan belajar itu tidak sistem kebut semalam.
belajar di hari-hari sebelumnya ya. Adik-adik harus belajar di hari-hari sebelumnya supaya dapat nilai yang bagus dan dengan cara yang benar tentunya ya, supaya Tuhan juga senang lihat adik-adik, oh anakku ini rajin belajar, nanti akan pasti dapat nilai yang baik. Dan tentunya tidak lepas dari kita berdoa adik-adik, kita minta tuntunan Tuhan, kita minta hikmat sama Tuhan supaya Tuhan juga memberikan daya ingat yang kuat untuk setiap apa yang sudah kita pelajari ya. Pasti kalau kita rajin belajar, kita juga berdoa kepada Tuhan, nilai ulangan kita hasilnya akan bagus dan kita jadi anak yang jujur karena kita tidak mencontek dan kita melakukan hal yang benar di mata Tuhan ya. Dan oke. Jadi dari cerita Yusuf ini kita bisa belajar ya, untuk kita bisa say no terhadap godaan ya. Saat ini sebagai pelajar kita tergoda untuk menyontek saat ulangan. Terus ada lagi ya, kita tergoda untuk nonton film saat ibadah online sekolah minggu ya kan. Ingat ya, tadi Tante bilang kita kan ibadahnya cuma 1 kali seminggu nih, ibadah online sekolah minggu. Sedangkan film-film kartun itu setiap hari pasti ada di TV ya, setiap hari pasti tayang di TV. Nah, mari kita gunakan waktu yang ada dengan bijak ya. Kita gunakan juga untuk Tuhan ya. Tante Tina juga pernah menyampaikan firman Tuhan, kita harus bisa adil sama Tuhan. Kita bisa membagi waktu untuk Tuhan, kita juga bisa memberikan waktu untuk kita belajar. Kan ada waktunya untuk kita bermain juga. Jadi kita harus membagi secara adil ya, sehingga hidup kita menyenangkan hati Tuhan ya, dan Tuhan senang melihat kita ya. Hati Tuhan disukakan melihat kita ya. Dan kita mau buka yuk ayatnya lagi yuk. Kita mau buka Alkitab kita di kitab Amsal. Kitab Amsal pasal 16 ayatnya yang ke-32 ya. Amsal yang ke-16 ayatnya yang 32. Dan dibacakan ya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Di sini dikatakan orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah, jadi jika kita bisa menguasai diri kita, kita bisa mengendalikan diri kita, kita disebutkan di sini sebagai orang yang melebihi orang yang merebut kota, adik-adik ya. Melebihi orang yang merebut kota. Nah, adik-adik kan pernah lihat tuh pahlawan-pahlawan di film-film di TV, superhero kayak Avengers, Superman, dan juga Ultraman atau Power Rangers. Itu semua pahlawan-pahlawan di TV. Dan kita adalah melebihi dari semua pahlawan-pahlawan itu, adik-adik. Kalau kita juga bisa menguasai diri kita. Di sini dikatakan orang yang sabar ya. Yang sabar berarti itu kita bisa menguasai diri kita, kita bisa mengendalikan diri kita untuk kita tidak emosi, kita tidak marah ya. Dan jadi adik-adik, mari kita semua belajar sama-sama untuk bisa menguasai diri kita, untuk bisa mengendalikan diri kita melalui firman Tuhan pagi ini. Setelah adik-adik mendengarkan firman Tuhan ini, pasti adik-adik akan bisa berubah ya. Sebab firman Tuhan juga bisa merubah hidup kita. Firman Tuhan berkuasa untuk merubah karakter dan sifat kita. Dan tentunya kita juga mengizinkan Tuhan dan kita mempunyai komitmen dalam diri kita untuk kita berubah ya. Nanti Tuhan akan menolong kita selanjutnya ya. Yang terpenting dalam diri kita ada kemauan untuk kita berubah. Kita katakan tidak terhadap godaan. Nanti dulu nonton TV-nya
nanti dulu main gamenya, saya mau belajar dulu karena besok akan ujian, atau nanti dulu nonton film kartunnya, saya mau ibadah dulu, ibadah online sekolah minggu. Nah, itu adik-adik bisa menjadi pemenang yang sejati ya. Kita bisa menang atas godaan ya. Nah, adik-adik, firman Tuhan sampai di sini ya. Saya harap adik-adik bisa mengerti, adik-adik merenungkannya, adik-adik juga dimampukan untuk bisa melakukan firman Tuhan ya, dengan pertolongan Roh Kudus dalam hati kita tentunya. Oke, kita mau datang pada Tuhan, kita mau berdoa ya. Bapa kami di surga, kami bersyukur padamu Bapa buat kasih setiamu, penyertaan-Mu dari hari ke hari bagi kami. Terima kasih buat kesempatan kami boleh bisa beribadah sekolah minggu dan boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan Tuhan, ajari kami untuk kami terus bisa menguasai diri kami, untuk kami bisa mengendalikan diri kami, sehingga kami bisa menang atas semua godaan yang kami hadapi nantinya Tuhan. Tuhan, kami mau jadi anak Tuhan yang baik, kami mau jadi anak Tuhan yang rajin, kami mau jadi anak Tuhan yang taat. Dan Roh Kudus mampukan kami untuk kami bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam diri kami. Dan pagi ini kami juga berdoa ya Tuhan, untuk setiap teman-teman kami dimanapun mereka berada, mungkin saat ini mengalami kelemahan tubuh. Mari ya Tuhan, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan juga yang memulihkan mereka, sehingga mereka bisa sehat lagi Tuhan, dan mereka bisa kembali memuji, menyembah Tuhan, juga mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur untuk perlindungan-Mu, penyertaan-Mu bagi keluarga kami, dan berkat-Mu bagi keluarga kami. Dan kami juga mohon perlindungan-Mu buat bangsa dan negara kami Tuhan. Sembuhkan dan pulihkan negeri kami ya Bapa. Mohon belas kasihan-Mu untuk bangsa dan negara kami. Mohon pengampunan-Mu untuk bangsa dan negara kami. Semoga pandemi ini Tuhan segera berlalu, sehingga kami bisa beraktivitas lagi Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan segenap hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tutup bungkus dengan darah-Mu Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohonkan semua doa kami kepadamu Bapa di surga. Sebab Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Mari kita mau akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita mau nyanyikan terima kasih Yesus. Hanya bagi